Indah banget ya pemandangannya, terus tenang, damai, dan memang situasi seperti inilah yang saya paling suka kalau jalan-jalan. Jadi nggak banyak orang, nggak berisik juga, kita bisa benar-benar relaxing. Nah, sekarang saya punya pertanyaan buat Anda. Pensiun seperti apa sih yang Anda inginkan? Dan di usia berapa Anda ingin pensiun? Boro-boro mikirin pensiun, masih muda lus, masih kerja keras, baru juga mulai kerja 10 tahun, 15 tahun. Nggak apa-apa, karena orang kan impiannya beda-beda. Ada yang memang hobi kerja, it's okay. Cuma pertanyaan saya sekarang, buat Anda-Anda yang memang impiannya adalah bukan kerja terus gitu loh, tapi pengen punya kehidupan yang enjoy the life, yang kayak gini gitu, bisa jalan-jalan, bisa nggak usah terlalu mikirin harus kerja terus sekedar untuk makan, bisa memutuskan untuk melakukan apapun di waktu manapun, bebas suka-suka Anda. Itu namanya punya time freedom, punya financial freedom juga, jadi nggak mikirin cari duit terus. Nah, saya sendiri memang impiannya adalah bisa pensiun muda. Dulunya kerja memang, tapi kepengennya pensiun muda. Dulu memang no idea ya, karena boro-boro mikirin pensiun. Buat hidup sehari-hari, bayar cicilan kartu kredit, buat punya rumah aja berat gitu waktu masih kerja. Tapi kondisi bisa berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita actionkan supaya mengubah masa depan kita juga. Sekarang pertanyaannya mengenai pensiun. Kalau Anda mau pensiun, katakanlah pengennya pensiun di usia 40. Gimana caranya? Ya hitung berapa tabungan yang harus disiapkan supaya Anda bisa pensiun dengan tenang, nggak usah mikir-mikirin kerja lagi, cari duit lagi. Hitungan gampangnya adalah makan deh. Kalau saya sama suami berdua makan, kita nggak boros. Kita jarang lah makan-makan di luar gitu. Kebanyakan masak-masak sendiri aja. Jadi ada sayur, ada daging, ada nasi, udah kita udah seneng gitu. Katakanlah sekali makan berdua 100.000. Dalam sehari 3 kali makan. Berarti at least harus ada 300.000 untuk makan dalam sehari. Kalau sebulan berapa? Kali 30, berarti 9 jutaan. Dalam setahun kurang lebih 100 jutaan. Kalau pengen pensiun di usia 40, terus hitunglah sampai umur 80, berarti ada 40 tahun. Ya udah kaliin aja. Kalau 1 tahun 100 jutaan kali 40 tahun, berarti 4M harus ada untuk makan doang. Kita nggak usah terlalu complicated ngitungin inflasi dan lain-lain ya. 4M udah harus ada untuk makan doang. Terus pensiunnya nggak mau di rumah aja, pengennya bisa jalan-jalan. Oke, jalan-jalan perlu bensin. Katakanlah sehari 300.000 ya, kita jalan-jalan kan perlu beli bensin, perlu bayar tol, perlu parkir, dan lain-lain. Jadi katakan 300.000, berarti kalau 300.000 hampir kayak makan tuh tadi. Jadi harus ada 4M lagi dalam 40 tahun ke depan, harus sediakan dana 4M buat makan, 4M buat transportasinya. Mesti ada 8M baru bisa pensiun tuh. Ini masih belum hitung-hitungan maintenance-nya kendaraan, beli baju baru, beli gadget, benerin AC, dan lain-lain. Jadi kurang lebih ada dana yang harus kita siapkan, katakanlah 10M. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk ngumpulin 10M dengan pekerjaan kita hari ini, dengan pekerjaan kita sekarang, kira-kira kita bisa nabung dalam berapa lama untuk ngumpulin 10M tersebut? Boro-boro udah kerja 10 tahun aja belum kekumpul 1M. Gimana kalau kerja 10 tahun lagi? Belum tentu kekumpul juga 10M-nya. Jadi kalau kata Albert Einstein, insanity adalah, atau kegilaan adalah ketika kita melakukan hal yang sama tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. So, kalau kita pengen mengharapkan hasil yang berbeda, kita pengen mengharapkan perubahan nasib, maka kita harus melakukan hal yang berbeda juga. Jadi, kalau memang kerjaan sekarang agak-agak kayaknya kurang bisa diharapkan untuk menghasilkan kehidupan yang kita inginkan, maka kita harus lihat peluang lain, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya bisnis, atau apapun lah, yang namanya penghasilan itu kan ada yang linear ya, kita menukarkan waktu kita dengan uang. Nah itu never ending lah, kita kerja berapa jam dapat duit segitu, nggak kerja nggak dapat duit. Ada yang leverage, leverage itu kita bisa menggunakan kekuatan yang lain gitu, bukan kekuatan diri kita sendiri aja. Misalnya kita punya tim reseller, dropshipper. Kalau seperti itu akan jauh lebih cepat kita menghasilkan apa yang kita inginkan. Tapi saya nggak punya pengalaman untuk bisnis, tapi saya nggak punya modal, tapi saya nggak punya waktu, kerjaan aja udah kerja rodi, udah romusha. Ya memang harus ada perubahan yang kita lakukan supaya nasib kita berubah. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar niat Anda untuk mengubah nasib Anda sendiri. Karena kalau niatnya nggak besar, impiannya nggak besar, ya apa yang mendasarinya untuk action. Tapi kalau keinginan kita besar dan kita sudah niat banget, maka pasti ada jalannya.
8 tahun yang lalu saya juga dalam kondisi seperti itu. Kerja, nggak punya waktu, nggak punya duit, coba bayangin. Udah nggak punya waktu, nggak punya duit lagi. Tenaga juga habis, jadi yang namanya weekend itu udah pengennya bangun siang karena udah capek banget jiwa raga ya. Untungnya bisa ketemu dengan bisnis yang sekarang saya kerjakan sampai hari ini. Tapi kerjainnya memang beda dengan di awal-awal. Ya di tahun-tahun awal itu memang kita perlu kerja lebih keras, perlu lebih fokus, perlu membangun SDM, perlu membangun jaringan pelanggan, dan lain-lain. Namanya juga bisnis. Namun dengan bisnis yang punya leverage, ketika tim kita sudah berjalan, ketika sistem sudah berjalan, maka kita akan punya kebebasan waktu. Dan lebih enak lagi adalah punya kebebasan finansial juga. So, kalau Anda juga ingin menikmati pemandangan yang indah seperti saya, atau Anda punya impian yang lain, maka Anda bisa mempertimbangkan untuk punya bisnis juga. Punya bisnis nggak harus modalnya besar, tidak harus punya pengalaman, tidak harus punya jam terbang, tidak harus mengalokasikan waktu full time di awal-awal. Yang jelas Anda punya impiannya dulu dan Anda siap action, maka Anda pasti bisa mengembangkan bisnis tersebut sehingga akhirnya memberikan hasil yang bisa membuat Anda mencapai impian Anda. Kalau Anda lagi cari-cari peluang bisnis apa yang modalnya nggak terlalu besar dan bisa dikerjakan secara part-time, kalau bisa ada yang bimbing juga, ada yang ngajarin gimana caranya bisa berhasil, mau bisa dikerjakan secara online jadi nggak perlu ketemu orang, Anda bisa kontak saya di 0812 8531 9145. Cari tahu dulu, siapa tahu cocok buat Anda. Kalau cocok kita kerjakan bareng, kalau nggak cocok pun nggak apa-apa. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!